Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Oke. Oke, pesan Bu Arum, karena pembelajaran masih dilakukan secara daring, kalian harus tetap menjaga kesehatan di rumah, jaga pola makan, kemudian tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini siapa yang tidak bisa hadir? Tidak bisa datang di Zoom ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Yuk. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Oke, sudah kelihatan? Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Oh, Bu Arum. Oke, yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini di pertemuan ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, kebersamaan di rumah. Oke, dongeng. Apa itu dongeng? Ada yang tahu apa itu dongeng? Oke, kita pelajari bareng-bareng. Dongeng adalah cerita fiksi, artinya tidak benar-benar terjadi atau cerita khayalan, ya. Kemudian macam-macam dari dongeng, ada fabel, ada legenda dan lain sebagainya. Fabel, cerita fabel merupakan penggambaran binatang yang diceritakan seolah-olah dapat berbicara, bertindak, dan melakukan sesuatu seperti manusia. Oke, untuk contoh fabel akan Bu Arum bacakan setelah ini. Kemudian ada yang tahu contoh dongeng? Kancil dan buaya, cermin ajaib, dan gagak dan kendi. Ya, dan masih banyak lagi ya. Oke, di sini Bu Arum akan membacakan contoh dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Ikan Gabus dan Tupai. Di sebuah sungai, hiduplah ikan gabus yang bersahabat dengan tupai. Suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit dan hanya ingin makan ikan dari perut ikan hiu. Si tupai yang merawatnya mendengar permintaan tersebut merasa sedih. Permintaan tersebut sangat berat karena hiu hanya hidup di lautan. Selain itu, hiu terkenal sebagai binatang buas. Mana mungkin ia mendapatkannya? Namun akhirnya, tupai mencoba untuk mencari hiu. Ia meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya yang ada di tepi pantai. Karena lelah, ia melubangi sebutir biji kelapa yang masih menempel pada pohon. Si tupai meminum isinya hingga habis, lalu masuk ke dalam kelapa itu. Tak lama kemudian, kelapa itu lepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Singkat cerita, kelapa itu sudah berada di tengah laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar yang menelan kelapa tersebut. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, si tupai meminta izin mengambil ikan kecil. Tupai meminta tolong ikan hiu agar mengantarnya ke pantai. Sesampainya di pantai, tupai keluar dari tubuh ikan hiu. Dengan senang hati, si tupai membawa permintaan sahabatnya. Setelah memakan ikan tersebut, si ikan gabus sembuh. Ikan gabus mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih pada tupai. Ia pun berjanji akan menolong si tupai kalau ia sakit di kemudian hari. Nah, dari cerita yang sudah Bu Arum bacakan, kita menjawab bareng-bareng pertanyaan yang Bu Arum kasih ya. Yang pertama,
Siapakah tokoh dongeng tersebut? Ikan gabus, tupai, dan hiu. Kemudian, di mana latar dongeng tersebut? Di sungai, pantai, dan lautan. Yang ketiga, apa yang dilakukan tupai sebagai sahabat yang baik? Merawat sahabatnya yang sakit. Oke. Setelah ini kita akan belajar tentang matematika. Ada bacaan di situ, mari kita baca bareng-bareng. Ibu mempunyai 1 butir telur. Ibu ingin membagi telur itu kepada Doni dan Dina. Setiap anak harus mendapat bagian yang sama besar. Telur itu harus dipotong menjadi 2 bagian. Doni mendapat bagian setengah dan Dina juga mendapat bagian setengah. Setengah ditulis dengan lambang 1/2. Oke ya, jadi ada 1 butir telur yang dibagi menjadi 2, setengah untuk Doni dan setengah untuk Dina. Di situ sudah kelihatan ada 1 butir telur yang dibagi menjadi 2. Dari contoh di atas dapat dituliskan 1 bagian dari 2 bagian telur adalah 1/2 atau bisa disebut setengah. Paham ya? Materi ini disebut dengan materi pecahan. Oke, ada yang tahu apa itu pecahan? Ada yang pernah dengar? Kita pelajari bareng-bareng. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, atau pembagian bilangan A dengan bilangan B. Dengan A sebagai pembilang dan B disebut dengan penyebut. A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Harus diingat syaratnya A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ini, di sini ada contoh pecahan, bisa dilihat ya. Ada 1 karena 1 lingkaran penuh, kemudian setengah karena 1 lingkaran dibagi 2, kemudian ada 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, dan yang terakhir ada 1/12, karena 1 lingkaran dibagi menjadi 12 bagian. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Belum? Oke, selanjutnya ada contoh soal. Di sana ada pizza. Berapa bagian pizza yang hilang? Dari 1 lingkaran pizza penuh dibagi menjadi 4 dan ada 1 bagian yang hilang. 1 bagian itu disebut dengan 1/4. Oke, yang kedua ada roti. Gambar kue di samping menunjukkan pecahan 1/5. Yang awalnya ada 1 kue penuh, lingkaran penuh, dipotong-potong menjadi 5 bagian. Jadi setiap bagian roti bisa disebut dengan 1/5 atau 1/5. Yang terakhir ada pizza. Pizza di samping dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4, karena 1 lingkaran penuh pizza dibagi menjadi 4 atau dipotong menjadi 4. Jadi setiap bagian, setiap potongan pizza disebut dengan 1/4. Paham ya sampai sini? Oke, alhamdulillah, pintar-pintar semua. Bunyi. Apa itu bunyi? Ada yang tahu pengertian dari bunyi? Bunyi berasal dari getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Contohnya kalau alat musik, ada yang dipukul, ada yang ditiup, itu akan menghasilkan bunyi. Oke, bunyi ada 2.
Yang pertama ada bunyi yang kuat dan ada bunyi yang lemah. Bunyi yang kuat adalah bunyi yang terdengar oleh telinga. Apa contoh dari bunyi kuat atau bunyi yang dapat didengar oleh telinga? Klakson, suara motor, suara kendaraan begitu ya. Kemudian toa dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah bunyi lemah, adalah bunyi yang hampir tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Contohnya suara hembusan angin. Apakah kalian bisa mendengar suara hembusan angin? Hampir bisa didengar ya, tapi tidak begitu terdengar, tidak jelas kedengarannya. Gitu. Oke. Bunyi yang teratur dan berulang disebut dengan birama. Diingat-ingat, birama adalah bunyi yang teratur dan berulang. Tekanan suara yang teratur atau yang berulang tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah arsis, yaitu birama yang ringan. Yang kedua ada aksen, birama yang kuat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk materi dongeng, materi pecahan, dan materi bunyi? Belum ada? Oke, kita ulas sedikit untuk mengingat materi yang tadi. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita fiksi, artinya tidak benar-benar terjadi atau cerita khayalan. Tadi Bu Arum membacakan contoh dongeng apa ya? Fabel ya, yang berjudul Persahabatan Ikan Gabus dan Tupai. Kemudian apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B atau A dibagi B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan birama? Bunyi yang teratur berulang. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Belum ada? Sudah paham semua? Alhamdulillahirabbil alamin, pinter-pinter semua. Oke, karena pertemuan hari ini sudah selesai, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kerjakan penilaian pembelajaran 1 pada halaman 7 sampai halaman 8. Maaf ya, itu salah Bu Arum nulisnya. Halaman 7 sampai halaman 8. Nomor 1 sampai nomor 10. Dikumpulkan besok, difoto, dan dikirim ke WA Bu Arum. Oke? Paham dengan tugasnya? Apabila nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA. Ya? Oke. Sekian pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa untuk beribadah. Oke? Oke, Bu Arum tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.